Hari ini, pernikahan besarku. Mari bersulang! 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 Hah? Kamu itu gak diundang. Nggak perlu undangan jika mau bunuh. Bukannya itu Tuan Teddy dari 3 keluarga besar Sarila. Kenapa dia datang? Lihat, jangan-jangan mau rebut tahta. Serang! Pendekar Farhan luar biasa. Teddy, mau rebut tahta utama persilatan hanya bawa mereka. Terlalu meremehkanku dan pedang ini. Tenanglah. Pedang ganda angin apimu memang hebat. Tapi tanpa pedang itu, Dasar sampah. Aku mau lihat caramu merebut pedang gandaku. Farhan, Jangan takut, ada aku. Gak akan ada yang sentuh kamu. Ada apa ini? Pendekar Farhan, kamu nggak apa-apa? Sinta, apa yang kamu lakukan? Nara. Tuan Teddy, aku takut. Wanita licik, hari ini berani bunuh Farhan. Artinya, besok berani bunuh aku. Siapapun yang terhebat, aku miliknya. Kamulah terhebat di dunia. Mana mungkin aku berkhianat? Pasangan bejat. Kubunuh kalian! Farhan, tanpa pedang ganda, kamu itu pecundang. Kalian juga pecundang. Aku kasih kalian kesempatan hidup. Jawab, siapa yang terhebat di dunia? Terhebat di dunia? Memangnya pantas? Semuanya, ayo bersihkan dunia persilatan dari bajingan ini. Bunuh! Arak ini beracun. Mustahil aku lepaskan orang yang tahu kebenarannya. Sekarang giliranmu, Farhan. Teddy, lebih baik bunuh aku. Kalau gak, aku pasti bunuh kalian. Siapa? Dia orang itu. Selama aku hidup, gak ada yang bisa ngerebut harta keluargaku. Kalau begitu, mati saja. Ayah, aku gak becus. Harta pun hilang. Merampok. Hukumannya pancung. Pendekar, siapa namamu? Cuma pengelana. Buat apa saling kenal? Nona, jaga diri. Cacat, cepat, sapu ini. Hah? Cacat. Nggak lihat debunya bikin Kak Sandi batuk? Kerja yang becus. Sejak guru hilang, 5 tahun ini, Biro Pengawas Sanjaya makin parah. Harus minta Kak Citra untuk cari solusi. Kalau nggak, Biro Pengawas Sanjaya lama-lama bakal bangkrut. Benar kata Kak Sandi. Cepat sedikit, yang gesit. Kamu ngapain? Kenapa? Nggak terima?
Kamu itu cacat. Sudah dipungut keluarga Sanjaya, nggak tahu terima kasih. Rasakan! Bicara! Tangan buntung, mulut juga bisu. Cukup. Kakak, Farhan, kamu nggak apa-apa? Kak Citra selalu pilih kasih. Buat apa pedulikan si cacat? Dia nggak bisa bantu bangkitkan Biro. Kamu? Citra, kalau keluarga Sanjaya mau bangkrut, cari aku saja. Cakra, kenapa kesini? Aku bawa bisnis bagus untuk dibicarakan. Bisnis apa? Pernikahan kita berdua. Biro pengawal Sanjaya kalian gak perlu bangkrut. Mau menikah denganku? Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Kamu bukan cuma dapat suami hebat seperti aku. Keluarga kalian juga bakal selamat. Kalau begitu harus lihat, apakah kamu pantas. Sandi, hajar dan usir dia. Sandi? Kak, mungkin cuman ini caranya. Sekarang Biro kita gak ada kerjaan. Kalau menikah dengan Cakra, kita dapat sumber daya. Kita bisa bangkitkan Biro Pengawas Sanjaya. Daripada buang waktu dengan si cacat itu. Kalian sudah rencanakan. Kalian berkhianat. Kak, kami gak berkhianat. Kasarnya, cuma korbankan kamu, bahagiakan keluarga besar. Tutup mulutmu. Kakak, kami lakukan ini demi selamatkan jerih payah guru. Jangan harap. Aku akan adakan duel untuk cari suami. Aku nggak bakal nikah sama orang macam dia. Kakak, maaf lancang. Hei! Hup! Ya, hei! Hup! Nah! Cuma kalian berdua mau lawan aku. Bagus. Memang pantas jadi wanita idamanku. Cantik itu sudah pasti. Jago bela diri juga pasti. Saudara Sandi, kelihatannya bukti setiamu susah diserahkan ya. Kakak, masalah ini sudah diputuskan. Bagus, Sandi. Aku mau lihat kemampuanmu. Lepaskan dia. Dasar cacat mau kehilangan lengan satu lagi ya. Beraninya sentuh wanitaku. Tuan Cakra, kakak lagi emosi. Bagaimana kalau ini ditunda dulu? Begitu kami pergi, keluarga Sanjaya habis. Kalau dia sudah tenang, merenung, pasti akan memohon padamu. Pergi! Kalian semua pergi! Keluarga Sanjaya nggak perlu pengkhianat macam kalian. Bagus. Adik Citra, aku ada di rumah, menunggu kedatanganmu ya. Pergi sana! Ayo, ayo! Citra, mintalah bantuanku. Nggak perlu. Yang terjadi, terjadilah. 5 tahun ini, kamu latihan siang malam karena ada yang harus dilakukan. Benar kan? Iya. Tapi hal itu sudah gak penting lagi. Terima kasih sudah menolong. Aku gak bisa membalas. Kelak kalau ada apa-apa, silahkan perintah saja. Kalau benar mau balas budi, janji padaku 3 hal. Hal pertama, habiskan obat ini, sembuhkan badanmu. Baik. Yang kedua? Yang kedua, tinggallah di sini 5 tahun. Aku perlu tukang kebersihan. Tapi di keluarga Sanjaya harus turuti semua kataku. Kamu gak keberatan? Gak. Yang ketiga? Sekarang belum terpikir. Nanti saja. Kamu masih ingat itu? Budi nyawa, gak bakal kulupa. Dulu, aku janji lakukan 3 hal, baru terlaksana 2. Kalau minta bunuh Cakra, bagiku, sangat mudah. Setelah 3 hal ini selesai, apa rencanamu? Aku akan pergi. Aku gak mau libatkan kamu. Biar kupikirkan lagi. Soal keluarga Wangsa, kamu akan lakukan apa?
Adakan panggung duel. Citra, Farhan, apa terhadapku cuma ada perasaan balas budi? Farhan, perasaan kepadamu bukan cuma sekedar balas budi. Para pendekar, hari ini Biro Pengawal Sanjaya. Di sini aku Citra membuka panggung duel, mencari jodoh, mencari orang kuat untuk menyelesaikan krisis keluarga Sanjaya. Kalau ada yang suka padaku, boleh naik untuk menantang. Kalau kalah, aku nikahi orangnya. Semuanya, hari ini, kesempatan ini, aku duluan ya. Tahu diri lah, kodok buduk mimpi makan angsa. Gak apa-apa. Kamu cuma kemampuan segitu mau nikahin Nona Citra? Pulang tidur sana. Ada siapa lagi? Andalkan tampang jelek begitu, memang pantas nikahi kakakku. Sandi, kenapa kamu datang? Kakak, aku... Citra! Hah? Kenapa membuka panggung duel? Coba lihat orang macam apa yang datang. Kamu harap mereka bantu selamatkan Biro Pengawal Sanjaya? Mending harapkan si cacat di sebelahmu itu. Kamu Apa yang kulakukan nggak ada urusan denganmu. Ini urusan keluarga Sanjaya. Kakak, jangan keras kepala lagi. Cuma Tuan Cakra yang bisa bangkitkan biro kita. Tutup mulutmu. Kau hianati keluarga Sanjaya. Yang bikin malu ayah itu kamu. Aku... Karena kalian sudah datang. Aku wakili ayah membersihkan pengkhianat. Kakak, maaf lancang. Kakak, aku tahu semua jurus guru. Kamu gak bakal menang. Kamu belum pelajari semua. Guru gak pernah ajari jurus ini. Itu karena kamu gak becus. Kamu dulu adik seperguruanku. Aku tidak akan bunuh. Sekarang pergilah. Keluarga Sanjaya tidak perlu pengkhianat lancang dan lupa budi kayak kamu. Aku... nggak sangka di dunia ini ada orang memaksa putri gurunya sendiri menikah demi keuntungan sendiri. Dunia sudah kacau. Tutup mulut. Kalian tahu apa? Cuma Tuan Cakra yang bisa menolong. Masa harus harap kasih cacat itu? Diam. Jaga omonganmu. Cukup. Citra, apa aku terlalu kasih muka padamu? Ternyata Cakra bisa bela diri. Citra, kamu gak bisa menang melawanku. Kulihat gak ada yang berani untuk naik. Mending kamu menyerah, ikut aku, biar gak perlu menderita. Kamu yang bakal menderita. Cincin besi keluarga Wangsa sangat hebat seperti rumornya. Bisa unggul lawan ilmu pedang keluarga Sanjaya. Kakak, kamu gak bisa tembus itu. Menyerah saja. Jangan harap. Citra, Gimana, Citra? Menurutku, lebih baik kamu menyerah. Citra, hal terakhir itu, aku bunuh Cakra. Gak perlu. Aku masih bisa. Kamu benar-benar keras kepala. Gak masalah. Meski nanti kamu cacat, keluarga Wangsa bisa sembuhkan kamu. Hei cacat, kamu mau apa? Tangan cacatmu berkali-kali menyentuh wanitaku. Kamu pikir aku gak bisa marah?
Kamu cacat, aku nggak mau bunuh. Kalau berani maju selangkah, kuhancurkan tanganmu yang masih utuh itu. Citra, asal kamu bilang sekarang, aku langsung bunuh dia. Farhan, aku tanya padamu. Apa kamu suka padaku? Citra, aku tak berani. Aku cuma orang buntung, juga punya dendam kesumat. Mana aku berani? Baiklah. Aku mengerti. Farhan, dengarkan baik-baik. Hal ketiga adalah kamu pergilah. Kamu bilang apa? Hal ketiga adalah kamu pergilah. Karena Citra mau dia pergi, aku akan bunuh dia. Cepat pergi, cepat. Mari lihat sehebat apa kemampuanmu. Citra, demi si cacat itu kamu berani melukai aku. Aku bikin kamu cacat dulu, lalu bunuh dia di depan mukamu. Citra! Cepat pergi. Citra! Aku gak bisa. Gimana kamu nanti? Bagus, cacat. Lebih baik jangan pergi. Tunggu aku bikin cacat Citra, habis itu kamu mati. Farhan, dulu kamu pernah bilang janji penuhi 3 hal. Aku sudah sebutkan hal ketiga. Kau mau ikar janji? Farhan, pergi sana. Pergi. 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 Baik. Aku pergi. Awalnya, mau biarkan kamu hidup. Tapi hari ini, kamu bikin aku benar-benar kesal. Sekarang aku habisi kamu. Palu pemecah. Gawat! Tuan Cakra pakai jurus maut. Emas. Gak mungkin. Besi dinginku malah hancur. Si Cacat punya kekuatan itu. Satu pukulan hancurkan cincin besi. Pantas saja Nona Citra pedulikan si Cacat. Menarik. Kekuatan seperti ini setidaknya 30 besar di dunia persilatan. Dia orang cacat. Aku belum pernah dengar. Kenapa nggak pergi? Kenapa nggak pergi? Aku gak pergi. Mulai sekarang, gak bakal pergi. Benarkah? Benar. Orang cacat brengsek. Hancurkan besi dinginku, masih berani sentuh wanitaku. Duduklah. Tenang saja. Hei cacat, tunjukkan kemampuanmu. Cuma putus satu tangan. Buat hadapi kamu. Lebih dari cukup. Tuan Cakra, Anda kalah. Kalah matamu. Si Cacat itu punya kemampuan. Tangan kosong saja bisa kalahkan Tuan Cakra. Cakra tak ada taringnya. Lawan si Cacat saja nggak menang. Berisik. Kalau berani maju lawan aku. Kamu... Hei cacat, aku memang gak menang. Tapi keluargaku punya banyak orang. Kamu yakin mau musuhan sama keluargaku? Farhan, keluarga Wangsa berkuasa di mana-mana. Kusarankan, dengar kata kakakku. Cepat pergi. Kamu ini malah celakakan biro kami. Sandi, tutup mulutmu. Hah? Kamu hianati keluarga Sanjaya. Kamu nggak punya hak bicara mewakiliku. Kakak, kenapa begitu keras kepala? Si Cacat ini cuma jago bela diri sedikit. Keluarga Wangsa kaya dan berkuasa. Biro kita takkan bisa bangkit. Kalau harga buat bangkitkan biro adalah menikah sama Cakra si bajingan,
Aku lebih rela ikut Farhan mengembara. Sialan. Malah di depanku pamer kemesraan sama si Cacat. Wanita yang gak kudapatkan gak buat siapapun. Maju, bunuh si Cacat itu. Rebut wanitaku, masih berani lukai aku. Aku mau dia hancur lebur. Tenang saja, Tuan Cakra. Siapa orang ini? Dia tiba-tiba menahan badan Cakra. Jangan-jangan dia ahli dari dunia persilatan. Bisa jadi. Keluarga Wangsa memang kuat. Cakra adalah tuan muda keluarga Wangsa. Orang di sampingnya pasti nggak sembarangan. Dia peringkat 26 dunia persilatan. Wira, pedang haus darah. Wira? Hah? Wira? Bukannya dia dicoret dari daftar pahlawan dan jadi buronan? Kenapa keluarga Wangsa tampung orang semacam itu? Terserah aku. Jadi buronan dicoret dari daftar pahlawan. Kenapa bisa? Butuh darah untuk rawat pedang pusaka itu. Demi merawat pedang itu, dia pernah membantai satu desa. Semuanya jangan panik. Hari ini, aku bukan mau bunuh kalian. Tapi, pendekar muda ini, kamu halangi jalan tuan mudaku. Aku nggak bakal segan-segan. Waktu kedua tanganku masih utuh, kamu cuma orang kecil di depanku. Lalu sekarang? Masih sama. Coba saja, biar kamu tahu. Cari mati. Huh. Hai. Farhan, hati-hati. Wah. Hah? Ini? Kamu bilang Farhan cuma orang cacat. Siapa dia sebenarnya? Gak mungkin. Si Cacat ini cuma makan dan menyapu selama 5 tahun ini. Pergi. Bilang ayahku, keluarga Sanjaya punya simpanan. Citra nggak bisa ditangani. Dia harus turun tangan. Baik. Nggak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Di dunia ini, ada yang lebih cepat dariku. Kamu nggak perlu tahu. Farhan, cepat obati lukanya. Tersayat pedang itu, darah bakal mengalir. Kelihatannya harus pakai pedang. Satu tangan memang repot. Satu lenganmu putus, sekarang yang satunya terluka. Aku mau lihat kemampuanmu. Citra, lihatlah baik-baik si Cacat ini ditusuk pedang sampai tembus. Kuakui, ilmu pedangmu sangat cepat. Layak dilawan pedang. Cacat, kamu bilang apa? Pakai pedang? Cuma punya satu tangan memangnya bisa? Coba saja dulu. Pendekar mana yang sudi pinjamkan pedang? Malah pinjam pedang. Cacat, kamu bukan datang buat melawak kan? Mana ada orang di dunia persilatan yang gak punya pedang? Kulihat Farhan ini gak bakal menang. Main pedang satu tangan belum pernah ada. Apalagi lawannya peringkat 27 dunia persilatan. Wira. Pakai punyaku. Pedang bagus. Kalau pedangmu hancur, jangan sedih ya. Aku mau lihat cara dia. Cabut pedang dengan satu tangan. Tunggu, ketajaman dia di atasku. Kalau bukan karena cacat, mungkin kekuatan dia di 20 besar daftar pahlawan. 5 tahun gak bunuh orang. Kamu pemanasannya. Wira, ada apa ini? Keluarga ku pelihara kamu bukan buat makan gaji buta. Hari ini, kalau gagal bunuh dia, kamu yang mati. Jangan buru-buru. Lihatlah asli atau palsu. Kalau nggak menang lawan si cacat, aku bakal bunuh diri. Salahmu cuma punya satu tangan dan nggak punya warisan ilmu pedang. Bisa bertahan sampai sekarang, sudah kehormatan buatmu. Adu pedang denganku, benar-benar cari mati. Bagus, cepat. Sekarang bunuh dia. Baik, jangan khawatir. Pedang haus darahku, belum kenyang minum darah. Citra, lihat baik-baik. Inilah akibat menyinggung keluarga Wangsa. Farhan, kamu sudah cukup berusaha. Biar aku saja. Gak apa-apa. Cuma kurang satu tangan. Memang agak lain. Ya. Hah? Gimana mungkin? Pedangmu, gimana mungkin lebih cepat dari pedangku? Pecundang,
Pedang satu lengan gak bisa tangkis. Lebih cepat dari pedang haus darah. Cuma ada satu teknik pedang yang secepat itu, yaitu pendekar pedang ganda nomor 1, Farhan. Tapi pedang satu lengan bisa secepat ini belum pernah dengar. Wira, entah kamu yang mati atau dia. Pilih sendiri. Si cacat. Kamu yang paksa aku. Pedang haus darah. Minum darah. Oh, pedang haus darah benar-benar minum darah. Gawat, Farhan. Ayah pernah bilang setelah pedang itu minum darah, kecepatan dan tenaga penggunanya akan meningkat drastis. Dia malah hisap darahnya sendiri di hadapanku. Kamu bukan apa-apa. Kecepatan ini, jangankan Teddy. Farhan yang nomor 1 di dunia juga gak bisa tangkis. Saudara Farhan ini malah pejamkan mata. Jangan-jangan mau menyerah. Gak mungkin. Gimana kamu bisa tangkis? Niat bunuh terlalu kuat. Seranganmu terbaca. Mustahil aku kalah dari si cacat ini. Kamu sudah kalah. Aku gak mungkin kalah. Ilmu silat Wira sudah lumpuh. Serahkan dia ke kantor pemerintah. Soal dia bantai desa atau enggak, biar aparat yang selidiki. Bawa pergi. Gak mau. Aku belum kalah. Aku mau berdiri. Aku mau berdiri. Bagus, bagus. Basmi hama dunia persilatan. Benar-benar pahlawan. Ilmu pendekar Farhan hebat. Nona Citra nggak salah pilih orang. Enggak mungkin. Si cacat ini mustahil sekuat itu. Kenapa ayahku belum datang? Ayo, cepat pergi. Tuan Cakra, urusan antara kita belum selesai. Buat apa buru-buru pergi? Hei cacat, kamu mau apa? Aku tuan muda keluarga Wangsa. Berani sentuh aku, keluarga kami gak bakal diam. Punya kuasa boleh tindas orang. Menurutku, Biro Pengawal Wangsa cuma begini saja. Enggak, jangan. Farhan, jangan. Kenapa Citra? Walau Cakra suka menindas yang lemah, tapi keluarganya berkuasa. Jangan urusan sama dia. Iya, saudara Farhan. Walau kami benci keluarga dia, juga gak berurusan. Di belakang biro mereka ada keluarga Wangsa dari Sarila. Kamu bilang apa? Keluarga Wangsa Syarila? Keluarga Wangsa Syarila adalah salah satu dari 3 keluarga besar Syarila. Tuan muda Wangsa Syarila, Teddy, orang nomor 1 di daftar pahlawan. Teddy. Asal kamu tahu, cacat, kalau kamu berani sentuh aku, besok Biro Pengawal Sanjaya bakal musnah. Orang nomor 1 daftar pahlawan. Salah satu dari 3 keluarga besar Syarila. Gimana kalau aku gak takut? Kamu kira dengan melukai Wira, kamu gak terkalahkan? Kalau berani sentuh aku, besok orang keluargaku datang menodai Citra di depan mukamu, lalu membunuhmu. Ayo, pukul aku. Hei cacat, jangan pikir bisa lari. Di dunia ini, gak ada yang mustahil buat keluargaku. Apa hebatnya keluarga Wangsa? Jangan sentuh anakku! Ayah, kenapa baru datang? Kalau lebih telat lagi, anakmu sudah dihabisi si cacat ini. Tenang saja, ayah sudah datang. Hari ini nggak ada yang bisa sentuh kamu. Ketua Bara, masalah hari ini semua gara-gara aku. Bukan urusan dia. Boleh tahu siapa namamu? Tangan buntung satu masih punya tenaga dalam kuat. Benar-benar membuat kagum. Ayah, kenapa sangat sopan padanya? Namaku, Farhan. Pendekar jangan masukkan hati. Anakku cuma sedikit nakal. Masalah barusan aku juga sudah dengar. Bukan salah Nona Citra. Juga bukan salah pendekar. Yang salah anakku. Gimana kalau aku siapkan jamuan agar anakku minta maaf? Setuju? Ketua Bara, apa Anda mau rekrut saya? Benar. Pendekar, menurutmu bagaimana? Biro Pengawal Wangsa punya kekuasaan di mana-mana. Asal pendekar mau gabung keluarga Wangsa, dendam lengan buntungmu itu, keluarga Wangsa akan balaskan. Apa? Ayah, buat apa rekrut si cacat ini? Dia hampir bunuh anakmu ini. Di dunia persilatan tambah satu teman, lebih baik dari tambah musuh, kan? Setuju kan, pendekar Farhan? Kalian bahkan menampung orang macam Wira. Entah ada berapa orang macam itu. Aku gak bisa toleransi hal kotor. Pendekar Farhan,
Dunia persilatan bukan cuma soal bunuh-bunuhan. Kalau hari ini kamu mau lindungi keluarga Sanjaya, bergabunglah dengan keluarga Wangsa. Aku bisa anggap nggak terjadi apa-apa. Kalau kamu nggak setuju, perkara bunuh pengawalku dan melukai anakku nggak bakal selesai cuma dengan maumu saja. Kamu ancam aku? Ancam? Bukan. Pendekar Farhan, aku sedang bantu kamu analisis untung ruginya. Jangan gak tahu diri. Sangat banyak orang mengantri berdesakan, tetap gak bisa masuk ke biro kami. Gimana Pendekar Farhan? Sudah pertimbangkan? Aku punya keburukan. Gak bisa dibujuk. Kalau kalian sentuh Citra, atau ancam aku pakai keluarga Sanjaya, coba saja. Dikasih hati minta jantung. Kamu pikir orang tua ini nggak bisa marah? Dasar munafik. Keluarga Wangsa bangkit dari cara kotor. Ku dengar keluarga Wangsa bangkit dari hasil merampok. Rampok banyak muatan rekan sendiri. Ketua Bara, dengar itu. Keluarga kalian dibenci dunia persilatan. Mana sudi aku gabung? Tutup mulut kalian. Kalau mau hidup di Yuanda, kalian harus bisa menjaga omongan kalian. Dengarkan, Ketua Bara. Keluarga kalian sungguh semena-mena. Kenapa kalau semena-mena? Pendekar Farhan, kutanya sekali lagi. Gabung keluarga Wangsa atau mati? Farhan, Bara itu peringkat 13 di daftar pahlawan. Kamu nggak bakal menang. Cepat pergi. Citra, aku lebih dari mampu hadapi keluarga Wangsa. Bagus. Akan kubunuh si cacat ini dulu. Baru buat perhitungan dengan kalian. Farhan, jangan paksakan diri. Aku nggak mau kamu mati gara-gara aku. Tenang saja, aku tahu batasku. Baik. Kekuatannya mengerikan. Cuma serangan ringan sudah bikin debu beterbangan. Pendekar Farhan gak bakal kuat. Ketua Bara pakai senjata panjang. Pendekar Farhan senjata pendek. Kemampuan Ketua Bara di atas Pendekar Farhan. Aku takut nasib Pendekar Farhan bakal buruk. Citra, tebak si cacat ini bisa tahan berapa detik lagi sebelum dihabisi. Kakak, kemampuan Ketua Bara bukan tandingan Farhan. Sekarang tunduk pada Tuan Cakra. Keluarga Sanjaya masih bisa selamat. Jangan harap. Aku percaya Farhan. Kalaupun Farhan kalah, aku bisa mati bersama dia. Bagus. Karena kamu rela jadi pasangan sehidup semati, kukabulkan maumu. Ayah, cepat bunuh si cacat itu. Pendekar Farhan, apa sudah dipertimbangkan? Kesabaranku sudah hampir habis. Tombak setengah bulan memang hebat, tapi bukan mustahil dikalahkan. Menarik. Tanganmu sudah putus satu, tapi masih ada tenaga dalam skuad ini. Aku jadi penasaran sekali. Siapa orang yang putuskan tanganmu dan siapa identitasmu sebenarnya? Nanti juga tahu. Coba saja. Pemenangnya belum ketahuan. Tahu dari mana? Kalau di atas panggung hari ini, aku yang kalah. Dulu aku malang melintang di dunia persilatan. Dengan injak nggak terhitung mayat para pahlawan. Baru naik ke peringkat 13 daftar pahlawan. Kamu, bocah ingusan, berani bicara sombong begini. Cuma andalkan pedang di tanganku dan keluarga di belakang. Memang apa salahnya? Kalau nggak tunjukkan kemampuan, kamu anggap aku gampang ditindas. Rasakan tombak ini. Kamu pakai angin, aku juga. Farhan, cepat menghindar. Pedang angin apanya? Coba aliran udara segini berani melawan ayahku. Sayang sekali. Pendekar Farhan masih muda. Kakak, tunggu apa lagi? Urus mayat si cacat itu. Enggak, aku percaya Farhan. Tunggu, aliran udara bara ditelan Pendekar Farhan. Mana mungkin? Kelihatannya aliran udara Pendekar Farhan kalah dari bara. Kecuali kemampuan Pendekar Farhan jauh di atas bara. Hah? Mana mungkin? Si cacat kok punya ilmu pedang gini? Takut apa?
Jurus terkuat ayahku bukan tombak setengah bulan. Bisa paksa ayahku keluarkan kartu asnya. Sudah kehormatan baginya. Ilmu pedang yang sangat kuat, Pendekar Farhan. Aku ternyata meremehkanmu. Walau kamu sudah cacat, teknik anginmu malah ada di atasku. Ketua Bara terlalu memuji. Tombak setengah bulanmu lumayan. Kalau cuma segini, rasanya gak pantas ada di peringkat 13. Oh, Kalau begitu lihatlah jurus maut orang tua ini. Tuan Cakra, bukannya ini cincin besi? Cincin besimu tadi bukannya sudah dihancurkan Farhan? Lihat baik-baik jumlah cincin besi di tangan ayahku. Punyaku cuma 8. Tapi ayahku punya 20. 20? Apa Ketua Bara sudah kuasai puncak ilmu cincin besi? Ku dengar satu lengan 10 cincin sudah bisa hancurkan gunung dan batu. Cincin besi lagi. Keluarga Wangsa benar-benar suka ilmu ini. Di dunia ini, selain jurus yang hilang, hanya tinju guntur setengah langkah yang bisa tandingi cincin besi keluargaku. Tidak ada ilmu tinju yang lebih baik daripada cincin besi. Tinju guntur setengah langkah. Bukannya itu jurus pendekar nomor 1 Farhan? Kalau begitu, Pendekar Farhan bakal tewas di sini. Farhan, ayah pernah bilang cuma satu orang yang bisa tahan cincin besi bara. Itu Farhan Lasman. Kamu gak bakal menang. Aku gak mau kamu mati. Tenang saja. Aku gak bakal kalah. Benar-benar mesra. Farhan! Tinju guntur setengah langkah. Sepertinya harus buka identitas baru bisa lindungi Citra. Farhan, cepatlah pergi. Biar aku bantu tahan. Gak apa. Aku masih bisa. Mundurlah. Nanti kamu luka. Lihat kondisimu. Kamu gak boleh bertarung sendiri. Si cacat sudah begini masih sok kuat. Kenapa? Apa di tanah itu bukan muntah darahmu? Pendekar Farhan bisa paksa aku keluarkan kartu as. Sungguh luar biasa. Sekarang, malah rasanya nggak tega bunuh kamu. Ayah mau apakan si cacat ini? Dia bukan cuma rebut wanita anakmu, tapi mau bunuh anakmu juga. Biarpun kita rekrut, dia bisa tusuk kita dari belakang. Benar juga. Farhan, sebelum mati, apa ada pesan terakhir? Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Citra, kamu benar-benar keras kepala. Coba ingat-ingat, orang yang mau gabung keluarga Wangsa, semuanya sukses besar. Yang gak mau gabung, semuanya hilang tanpa jejak. Inilah arus zaman. Arus zaman. Sandy. Kamu tahu kebenarannya. Apa maksudmu? Sebentar lagi juga tahu. Hah? Ketua Bara, mereka yang gak sejalan, entah dihabisi atau dimusnahkan. Itu ulah keluargamu. Bocah, kamu tahu berapa banyak rahasia keluargaku? Kamu sebenarnya siapa? Ada apa ini? Jangan-jangan tangan pendekar Farhan dicelakai oleh keluarga Wangsa. Nggak tahu, tapi aku tahu beberapa keluarga di dunia persilatan. Setelah menolak Bara, langsung hilang tanpa jejak. Kalian semua tutup mulut. Biarpun semua itu benar, memang kenapa? Kalian itu cuma sampah. Kalau cari mati, maju saja sini. Kalau begitu, kematian ayahku ada hubungannya dengan kalian. Cukup, gak mungkin. Dulu guru nomor 3 di daftar pahlawan. Jelas bukan Ketua Bara yang kalahkan dia. Mustahil mereka bisa celakai guru. Peringkat pertama, kematian Farhan. Juga karena keluarga Wangsa. Hah, ini... Bocah, kamu tahu apa lagi? Kamu sebenarnya siapa? Sebentar lagi kamu bakal tahu. Semuanya. Yang bunuh Farhan adalah keluarga Wangsa. Pelakunya adalah orang nomor 1 di dunia saat ini. Teddy. Apa? Ada apa ini? Jangan-jangan Farhan juga dicelakai oleh Teddy. Nggak mungkin. Satu-satunya yang selamat adalah istri Farhan, Sinta. Dia bilang sendiri. Farhan dicelakai orang jahat. Teddy datang untuk menolong. Wanita murahan itu bukan istri Farhan. Dia yang sekongkol dengan Teddy membunuh Farhan. Kalau enggak, kenapa cuma dia yang selamat? Padahal semua pendekar mati. Ternyata begitu. Aku sudah rasa ada yang aneh. Ternyata begini. Ayah, cepat bertindak. Jangan biarkan si cacat bicara lagi. Kenapa? Buru-buru mau bungkam. Kelihatannya, dulu Teddy nggak bereskan sampai tuntas. Tapi tenang saja, hari ini kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Cepat pergi. Citra! Hah, ini... Nggak apa-apa, cepatlah pergi. Citra, kenapa kamu sama kayak ayahmu?
suka halangi jalan. Apa maksudmu? Jangan-jangan ayahku juga kamu bunuh? Bunuh dia? Aku nggak tega. Setelah Farhan mati, teknik pedang Lan jadi nomor 1 di dunia. Sebelum dapatkan itu, keluarga kami nggak bakal biarin dia mati begitu saja. Apa? Ini gak mungkin. Guru ternyata dicelakai keluarga kalian. Aku malah paksa kakak menikah denganmu. Tuan Cakra, katakanlah. Ini semua bohong kan? Pergi sana! Kamu benar-benar pikir aku suka sama Citra? Kalau bukan karena ayah, dia sudah lama aku bunuh. Pengawal, kepung mereka. Jangan lolos satupun. Apa? Ini. Ayahku belum mati. Ayahku belum mati. Aku tahu. Farhan, ayahku belum mati. Aku tahu. Setelah bunuh Bara, kita selamatkan paman. Bunuh aku? Coba saja. Serahkan padaku. Tenang saja. Farhan, hati-hati. Bocah, sebenarnya kamu siapa? Berapa banyak kamu tahu rahasia keluarga aku? Ternyata masih belum mampu. Lihat kan, kalian para sampah mau ikut si Cacat lawan keluargaku, artinya cari mati. Memangnya kenapa? Hidup mati pendekar itu demi kebenaran. Saudara Farhan kalah, aku maju. Benar. Farhan Lasman pun kalian bunuh. Masih ada yang kalian takutkan. Dunia persilatan sedang genting. Ini bukan lagi persilatan. Semangat para sampah benar-benar bikin tertawa. Orang dunia persilatan hidup demi kebenaran di hati. Demi keluarga, kalian jadi pengeruk harta. Kebenaran? Kalau begitu jawab ini. Di hatimu masih ada berapa kebenaran? Bukankah kamu mau tahu aku siapa? Sekarang aku beritahu. Setengah langkah. Tinju Guntur! Gak mungkin. Si Cacat ini bisa jurus Farhan. Farhan bukannya sudah mati. Tinju Guntur setengah langkah. Itu jurusnya Farhan. Kok bisa si Cacat kuasai? Jangan-jangan dia adiknya Farhan. Adiknya Farhan. Kakak, kamu bawa pulang siapa? Yang selamatkan aku 2 kali. Ternyata pendekar pedang ganda nomor 1 di dunia. Farhan. Farhan? Apa? Saudara Farhan ternyata pendekar nomor 1 dunia. Mana pedangku? Mana pedangku? Cepat cari pedangku. Aku mau simpan baik-baik buat warisan leluhur. Teddy bilang sudah tebas tangan kanan Farhan. Tenggelamkan di sungai. Gak mungkin masih hidup. Akhirnya mengaku juga. Kalau begitu, kita harus melawan. Benar. Ikut pendekar Farhan. Serang. Kita harus balaskan dendam mereka yang dibunuh keluarga Wangsa. Para pendekar, jangan korbankan diri. Tunggu, aku bunuh mereka berdua. Mereka pasti menyerah. Ayah! Ayah, biar aku bantu. Ayo anak maju bersama. Kalau aku kalah soal ini, gimana? Kalian sebar beritanya. Itu nggak perlu kamu pusingkan. Asalkan bunuh kamu. Nama keluarga kami masih bersih. Bawa ke sini. Ambilkan. Cincin besi ini terbuat dari besi baja Vajra. Bukan benda yang sekali pukul bisa kamu hancurkan. Apa? Besi baja Vajra? Bukannya itu bahan pedang tingkat tinggi. Susah didapatkan. Sangat kokoh. Gak bisa dihancurkan. Bara malah jadikan itu cincin besi. Keluarga Wangsa memang kaya. Tunggu, besi baja Vajra dikuasai keluarga Jarilo dari Laut Timur. Pantas keluarga Jarilo mendadak hilang tanpa jejak. Ternyata kalian bantai mereka. Siapa suruh keluarga mereka nggak tahu diri? Makanya harus mati. Biar kulihat keluarga Wangsa punya berapa banyak pusaka. Aku harus bersiap membunuh Teddy. Mau sentuh keponakanku? Langkahi dulu mayat kami. Bicara soal aku penjahatnya. Tinju Guntur. Setengah langkah. Farhan, gimana rasanya besi baja Vajra? Tinju pemecah emas. Farhan, gimana? Kamu bisa menang lawan kami berdua? Besi baja Vajra memang keras. 1 lawan 2 juga merepotkan. Hancurkan satu persatu. 1 lawan 2 gak adil. Pendekar Farhan, biar ku bantu. Sudahlah, lawan aku saja kalah. Kamu cuma bakal jadi beban buat pendekar Farhan. Farhan, gimana kalau aku bantu? Gak perlu. Cuma 2 orang saja.
Cakra! Ketua Bara, gimana? Berani lukai anakku, serahkan nyawamu! Ayah! Ayah! Inikah ilmu silat nomor 1 di dunia? Meski tangannya buntung, masih bisa lukai Bara yang pakai cincin besi. Dulu pendekar Farhan memang hebat. Entah cara apa yang dipakai Sinta untuk putuskan tangan pendekar Farhan. Benar-benar keji. Si cacat tangan buntung ini kok masih sekuat ini? Ayah, asal masih hidup kita masih bisa cari cara. Ayo pergi. Cakra, cepatlah pergi. Ayah bakal tahan mereka. Ayah. Mau kabur? Farhan, kamu gak bakal menang. Asalkan anakku lolos, begitu Teddy dapat kabar, kalian bakal mati. Bara, kalau dulu aku gak diracuni Sinta, 10 Teddy pun bukan lawanku. Cakra, cepat pergi. Jangan pedulikan ayah. Ayah. Semuanya, maju! Jangan biarkan dia lolos. Tunggu, biarkan saja. Cakra, cepat pergi. Jangan pedulikan ayah. Ayah. Semuanya, maju! Jangan biarkan dia lolos. Tunggu, biarkan mereka. Farhan, kamu menang. Bunuh aku. Bunuh aku! Pendekar Farhan, kenapa cegah kami? Kalau lepaskan Cakra, dia pasti beritahu Teddy. Dia bakal balas dendam. Justru aku mau Teddy datang. Asal dia sebarkan berita ini, keluarga Wangsa gak bakal main belakang. Farhan, apa maksudmu? Bunuh aku! Aku gak bakal bunuh. Pendekar Farhan, kenapa? Bara sudah banyak berbuat jahat. Kalau kita nggak bunuh dia, sulit tenangkan amarah para pendekar. Benar, pendekar Farhan. Kalian ribut apa? Pendekar Farhan punya pertimbangan sendiri. Kakiku, tanganku. Farhan, kamu apakan aku? Bara, nyawamu bukan milikku. Ilmu kamu sudah lumpuh. Saudara-saudara, kalian boleh panggil pendekar seluruh dunia untuk adili dia. Boleh juga serahkan ke pemerintah untuk hukum sesuai aturan. Serahkan aku ke sampah-sampah ini. Lebih baik bunuh aku. Serahkan dia. Pendekar Farhan berjiwa besar. Inilah keadilan. Semuanya. Ikat Bara. 3 hari lagi kita adili. Bagus, benar. Ayo, maju. Ikat dia. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pendekar Farhan, aku benar-benar gak tahu kalau Anda pendekar Farhan. Bunuh aku. Aku diperdaya Cakra. Itu bukan urusanku. Setelah Paman Hari selamat, itu keputusan dia. Aku... Jaga dirimu baik-baik. Pendekar Farhan, Tenang saja. Aku sudah bilang, gak akan pergi lagi. Farhan, boleh aku minta satu hal lagi? Katakan saja. Aku kabulkan. Ajari aku bela diri. Aku mau selamatkan ayahku. Itu boleh, tapi selamatkan ayahmu jangan. Kenapa? Kalau kita pergi bersama, Teddy bakal pasang jebakan, tunggu kita masuk. Itulah kenapa kubiarkan Cakra pulang. 3 hari lagi, Bara akan dihukum mati. Teddy pasti datang. Pendekar Farhan, 3 hari ini harus siapkan apa? Keluarga Wangsa sangat kuat. Kita harus waspada. Undang semua pahlawan. Mereka pasti punya penilaian. Meski Teddy mengamuk, dia gak akan bunuh semua orang di tempat. Baik. Bawa pergi. Siap. Dasar Jangan. kalian sampah. 3 hari bisa ajari berapa banyak? Aku punya 2 jurus. Pedang ganda angin api, tinju guntur setengah langkah. Kalau begitu, pedang ganda angin api. Ajari aku 3 hari, aku belajar sebanyak mungkin. Aku gak mau nanti membebanimu. 2 jurus ini gak bakal bisa cepat untuk dikuasai. Pedang angin api menuntut niat pedang mutlak. Kalau kamu berbakat, 3 hari baru bisa dasarnya. Ayo. Aku ajari kamu. Angin cocok dengan pedang.
Api cocok dengan golok. Pedang ganda angin api dibuat agar angin menguatkan api. 3 hari, tingkat menengah pasti bisa. Apa aku nggak bakat main pedang? Bukan gitu. Hatimu terlalu gelisah. Aku selalu berpikir, harus selamatkan ayah. Latihan silat itu, latihan hati. Latihan pedang juga. Hati resah, pedang lemah. Hati gaduh, pedang tumpul. Aku ajar di kaligrafi dulu. Kaligrafi? Kaligrafi dan pedang itu sama. Latih hati, tekad, tenaga, ketajaman. Latihan pedang, pedang Juna terbaik. Latihan kaligrafi, kuas hupo terbaik. Kenapa begitu? Pedang bagus itu, tajam, keras, lentur. Kuas bagus. Rapi, runcing, kokoh. Kuas hupo punya semua itu. Aku malah lihat aura pedang di tulisan ini. Benar-benar kuas bagus. Kalau begitu, tulislah kata pedang. Perhatikan, yang kasar di depan, yang halus di belakang, yang kuat jadi mata pisau, yang lembut jadi penopang. Dengan begitu, baru kelihatan makna dari kuas hupo. Farhan, Bagus. Sudah bisa masuk 50 daftar pahlawan. apa aku boleh ikut kamu lawan Teddy? Gak boleh. Sekarang tanganku buntung 1. Aku cuma bisa menang tipis melawan dia. Aku latihan lagi. Tapi ada 1 orang yang bisa kamu bantu hadapi. Sinta, Kemampuanmu setara dengannya. Lengan ini putus gara-gara dia. aku pasti tuntut balas. Aku percaya kamu. Kalau pertarungan ini kita menangkan, nikahi aku ya. Kalau bisa menang, kita menikah. Tuan Teddy, sudah bertahun-tahun Farhan mati. Kenapa demi 1 kitab ilmu pedang bersikeras begini bertahun-tahun? Pedang Lan adalah ilmu pedang nomor 1 di dunia. Benar-benar bisa menandingi pedang ganda angin api. Aku harus dapatkan. Gimana pun, keluarga Wangsa bisa satukan dunia atau enggak. Ini kuncinya. Keluarga kalian, hati keluarga Wangsa begitu kecil. Pahlawan seluruh dunia bakal bersatu bantai kalian. Cih! Tua bangka. Keras kepala saja terus. Tunggu sepupuku tangkap Citra. Walau kamu gak mau, kamu akan terpaksa serahkan. Teddy! Kamu licik! Si brengsek Cakra itu, mana pantas bersanding dengan putriku? Haris, jangan lupa. Putrimu ada di tanganku. Aku belum membunuhnya. Karena pedang Lan ada di tanganmu. Kalau suatu hari aku sedang kesal, nyawa putrimu ada di tanganku. Teddy! Dasar binatang! Cakra, kenapa bisa begini? Paman mana? Kak, Farhan belum mati. Apa katamu? Bagus, bagus. Asal Farhan masih ada. Teddy, mimpi indahmu satukan dunia persilatan. Gak bakal terwujud. Gimana mungkin? Dulu tangan Farhan sudah putus dan dia ditenggelamkan. Kalau nggak mati tenggelam, pasti mati kehabisan darah. Aku nggak bohong, Kak. Aku ikuti rencanamu, memaksa Citra adakan panggung duel. Tapi di tengah jalan, muncul si Farhan ini. Aku pikir dia cuma orang cacat biasa. Gak sangka Wira mati sekali tebas. Ayahku juga dibuat luka parah. Lalu pakai tinju guntur setengah langkah dan bongkar identitas. Lalu paman? Keadaan paman gimana? Farhan pakai namanya undang para pahlawan. 3 hari lagi adili ketua bara. Apa katamu? Kak, kamu harus balaskan dendam ayahku. Cundang. Tuan Teddy, sekarang bukan waktunya marah. Menurutku, lebih baik bunuh si cacat itu.
Sekarang tangannya buntung satu. Pasti bukan tandinganmu. Kak, ayahku nggak boleh mati. Kakak harus selamatkan dia. Tenang saja. 3 hari lagi, aku bawa kamu ke sana. Apa? 3 hari lagi para pendekar berkumpul. Takutnya berbahaya. Keluarga kita bertahun-tahun mencanakan kuasai dunia persilatan. 3 hari lagi, asalkan kubunuh Farhan di depan semua orang. Lalu andalkan wibawa keluarga Wangsa. Lihat saja, apa para sampah itu berani melawan. Hari ini, kalian diundang untuk jadi saksi. Bara menindas dunia persilatan bertahun-tahun. Di buku ini, tercatat kejahatan keluarga Wangsa. Silakan baca sendiri. Ayo, kita lihat. Baik. Coba kulihat. Farhan, apa ini caramu permalukan orang tua ini? Aku beberkan kejahatanmu ke muka umum. Apanya yang permalukan? Hah? Farhan, kamu anggap dunia persilatan terlalu sederhana. Kejahatan keluarga Wangsa masih belum cukup banyak. Demi ilmu tinju keluarga Teruno, mereka bantai seluruh keluarga Teruno. Demi rebut tanah keluarga Tanggi, bunuh keluarga Tanggi. Keluarga Wangsa berbuat kejahatan yang gak kehitung jumlahnya. Ternyata kalian tusuk ayahku sampai mati. Bukan kecelakaan. Kampungku kebakaran bukan bencana, tapi dibakar keluargamu. Bara, kamu pikir keluarga Wangsa masih bisa kuasai dunia persilatan? Terus kenapa? Begitu Teddy datang, lalu membunuhmu di depan para pecundang ini. Siapa yang berani melawan? Masih bermulut besar, percayalah. Golok pusaka pendekar Farhan ini bisa membunuhmu. Kalau begitu, suruh Farhan bunuh aku. Asalkan Teddy tiba. Dia cuma orang cacat bertangan buntung. Nyawamu bukan milikku. Aku saja. Dosa membunuh, biar ku tanggung. Aku sudah tanggung dosa hianati keluarga Sanjaya. Menanggung dosa satu lagi, gak masalah. Sandi, kau akan dihukum pakai hukum keluarga begitu ayahku pulang. Soal dosa Bara, tunggu Teddy ditangkap, diserahkan ke semua orang. Bukan giliranmu. Aku... Benar-benar pecundang. Kenapa? Bunuh orang saja nggak berani. Masih berani ngaku pendekar. Ingat waktu aku bunuh keluargamu. Bahkan mata ini sama sekali nggak berkedip. Aku gak bakal biarkan mereka bunuh kamu. Kamu hidup, Teddy akan datang. Kamu lebih berguna hidup daripada mati. Farhan, gaya bicaramu besar juga. Farhan, pesta penyambutan yang megah. Lebih megah dari pesta pernikahanmu 5 tahun lalu. Keponakanku Teddy akhirnya datang. Tenang, Paman. Setelah hari ini, keluarga Wangsa pasti kuasai dunia persilatan. Bagus. Teddy, akhirnya datang juga. Aku harus datang. Kalau kamu masih hidup, mana bisa aku tidur nyenyak. Teddy, kamu apakan ayahku? Ini pasti kekasih kecilmu sekarang, Citra kan? Cantik juga orangnya. Tapi nggak tahu apa dia cinta aku sepertimu. Sinta, dendam lengan buntung, pasti kubalas. Bicara apa, Farhan? Kita pernah saling mencintai. Apa kamu tega bunuh aku? Jalan, cari mati. Farhan, jangan buru-buru. 5 tahun gak jumpa. Entah ya ilmumu, tapi emosimu malah makin besar. Teddy, hati-hati. Jangan gegabah. Paman, tenanglah. Hari ini, aku sudah buat persiapan matang. Mereka cuma panggil sekumpulan semut. Gak perlu takut. Teddy, keluarga Wangsa banyak buat jahat. Hari ini, kami para pendekar berkumpul untuk cabut keluarga Wangsa sampai ke akarnya. Kalian, Apa? Itu pedang Irona. Keluarga Kurnia dari Hiroka sudah kalian musnahkan. Gak mungkin. Keluarga Kurnia sudah bertahan 300 tahun. Bisa dihancurkan keluarga Wangsa. Tapi pedang Irona ada di tangan Teddy. Dasar kalian sampah seperti katak dalam tempurung. Farhan yang nomor 1 di dunia pun tangannya dia buntungkan. Apalagi keluarga Kurnia, tentu saja bisa. Takut apa? Semuanya. Apa karena kalian takut mati, jadi tunduk sama Teddy? Terus apa gunanya jadi pendekar? Apa artinya? Untuk tegakkan keadilan dan basmi kejahatan, kan? Farhan, orang yang kamu suka cuma omong kosong besar saja. Lindungi keluarga sendiri saja nggak mampu. Masih bisa bilang mau basmi keluarga Wangsa. Hah, jangan-jangan lawan aku saja kalah. Kalau berani maju. Jurus dia licik, jangan serang.
Kenapa? Takut aku melukai kekasih kecilmu. Tenang saja, aku akan main halus. Farhan, ini bukan cuma urusanmu sendiri. Semua orang butuh semangat. Biarkan aku yang maju. Bunuh dia. Sinta, dia sepertinya lebih cinta Farhan daripada kamu. Jangan-jangan dia juga bakal hianati Farhan. Aku nggak serendah kamu. Percuma banyak omong, buktikan saja lewat pertarungan. Aku mau lihat apa kekasih kecilmu ini sebanding sama aku, pantas buatmu. Bagus, mainnya ringan saja. Sepupuku ini suka sekali sama tubuh itu. Baik, Tuan Teddy. Hati-hatilah. Jurus dia licik. Baik. Farhan, kalau kamu kasihan sama dia di depanku, aku bisa cemburu. Hah? Nona Citra pakai teknik pedang apa? Apa mungkin pedang lan? Pedang Lan? Bukannya belum diajari tua bangka itu? Siapa bilang pedang lan? Menarik juga. Teknik itu rasanya nggak asing. Jelas bukan pedang lan. Keluarga Sanjaya punya teknik apa lagi? Citra cuma belajar 3 hari. Dari situasinya, masih kewalahan. Sepertinya wanita yang kamu suka sekarang masih kalah dariku. Seperti kamu kalah sama Tuan Teddy. Tapi aku nggak murahan. Bibirmu sudah dicicipi ribuan orang. Teddy masih anggap kamu berharga. Cari mati. Berani sentuh kakakku, ku cabut nyawamu. Kakak, kamu mundur dulu. Biar aku yang urus. Anggap demi tembus dosa masa laluku. Wah, ada adik yang tergila-gila juga. Jalan! Rasakan ini! Huh? Kekuatanmu cuma segini. Pantas kakakmu gak suka kamu. Bunuh saja aku. Aku gak bakal bunuh. Bunuh anjing cuma hina pedangku. Pakai itu. Baik. Aku mau lihat kamu punya kemampuan apa lagi. Jalan, cari mati. Tunggu, ini pedang ganda, jurus pedang angin. Sinta, itu pedang ganda angin api. Apa? Farhan, kenapa nggak bilang pedang ganda angin api bisa dipisah? Kenapa aku harus bilang? Biar kamu potong lenganku satu lagi. Sinta, lanjutkan. Jangan ragu. Jalan. Tadi hampir saja kena tipuanmu. Pedang tari ringan, tari pedang kupu-kupu. Lumayan, bisa tangkis pedangku. Aku mau lihat bisa tangkis berapa kali. Kakak, biar aku bantu. Jangan. Dia bisa sendiri. Tarik pedang kupu-kupu sangat hebat. Kakakku gak pernah latihan pedang lan. Apa kamu mau dia mati? Aku percaya Citra. Jalan, menyerah. Tebasan berikutnya gak cuma beberapa luka gores. Gak mungkin. Cacat, lepaskan aku. Kamu mau kakakku cacat juga kayak kamu? Citra! Tahan nafas dan fokus. Pedang angin bukan cuma kendalikan, tapi dengar angin. Baik. Sekarang baru ajari, apa nggak terlambat? Gawat. Serangan Nona Citra, takutnya... Tenang saja. Aku percaya penilaian pendekar Farhan. Nggak mungkin, kamu bisa tangkis tari pedang kupu-kupu. Jalan, rasakan pedangku lagi. Sinta mundur, biar aku maju. Citra! Gak apa-apa. Nggak apa. Cuma belajar 3 hari. Memang gak sanggup lawan dia. Kamu sudah hebat. Selanjutnya biar aku. Memang pantas jadi nomor 1. Walau putus satu lengan, sama sekali nggak terdesak. Itu cuma karena Teddy pegang pedang Irona. Kalau enggak, gak bisa hadapi 3 jurus pendekar Farhan. Dasar pecundang.
Kalian gak pikir keponakanku kalah lawan Farhan kan? Kalian lihat saja gimana Farhan mati nanti. Meski pendekar Farhan kalah, kita maju sama-sama. Aku yakin Teddy nggak bisa bunuh kita sekaligus. Dasar pecundang. Tamu pesta pernikahan Farhan, mana ada yang lebih lemah dari kalian? Semuanya mati. Kamu, dasar keji. Nanti ku potong lidahmu. Mending kamu berdoa Farhan bisa selamat. Kamu, Irona. Pedang bagus. Gak sangka si cacat ini. Gak lebih lemah dari sebelumnya. Gak salah aku ambil pedang Irona keluarga Kurnia. Farhan, Hari ini aku mau lihat. Apa kamu bisa bunuh aku si cacat ini? pedang Irona. Pedang api! Pedang es. Pedang api. Menurutmu, siapa yang menang? tentu pendekar Farhan. Kenapa? Mau pendekar Farhan kalah, Teddy kuasai dunia persilatan dan bantai kita sesuka hati. Pedang Irona memang hebat. Farhan, terima ajalmu. Mana mungkin? Pendekar Farhan, kenapa bisa kalah? Pendekar Farhan bukan tandingan Teddy. Kita harus gimana? Gimana apanya? Kenapa? Kamu mau menyerah? Oh, Bang Andi benar juga. Kita cuma mau hidup. Sekarang pendekar Farhan kalah. Kamu suruh kita lawan gimana? Farhan, kamu lihat kan, para pengecut ini, gerombolan sampah ini, cuma tahu cari aman. Mau gulingkan keluarga kami, mimpi. Bagus. Kamu memang keponakanku. Aku belum kalah. Jangan buru-buru. Kamu benar-benar cari mati. Biar ku kabulkan. Farhan, Pedang ganda angin api tanpa pedang angin. Gak bisa lawan pedang Irona. kalau ditambah aku, biar ku gantikan separuhmu yang hilang. Baik. Gantikan separuh yang hilang. Farhan, kamu dan kekasih kecilmu mesra sekali. Kalian berdua maju memang bisa menang. Sepertinya otakmu sudah nggak beres, Farhan. Coba dulu baru tahu. Lawan separuh tenaga Tuan Teddy saja nggak sanggup. Tambah kamu pun percuma. Cuma 2 ekor semut. Aku mau lihat cara kalian lawan aku. Teddy, semua dendam diselesaikan di sini. Cuma semut. Mana pantas bicara dendam. Huh. Sudah kubilang, mustahil pendekar Farhan kalah dari Teddy si licik itu. Tuan Teddy, Tuan Teddy. Enya. Pendekar Farhan dan Nona Citra sangat kompak. Benar-benar sempurna seperti sudah latihan. Padahal cuma 3 hari. Bisa sekompak itu. Kamu tahu, ini namanya sehati, ikatan batin. Kalau tersebar, bakal jadi kisah indah dunia persilatan. Teddy, kamu kalah. Mana mungkin aku kalah? Cih, satu tebas saja tamat riwayatmu. Belum kalah. Sudah banyak buat jahat, mulut masih tajam. Dasar orang kasar. Tahu apa kalian? Kamu, Farhan, dulu aku sudah potong lenganmu. Kamu lupa. Teddy, apa maksudmu? Apa maksudku? Cuma sekumpulan orang kasar. Kamu, Urusan dunia persilatan. Mana mungkin kalian tahu? omong kosong. Hari ini, ahli dunia persilatan berkumpul. Celotehanmu itu nggak pantas. Saudara-saudara, ikat dia. Kita lihat, Teddy punya cara apa lagi. benar, cepat, Ikat mereka. bangun, jangan macam-macam, jangan bergerak, diam. Gerak lagi ku hajar. Lepaskan aku, dasar kalian pecundang. Tuan Teddy. Farhan, Citra, ku beri waktu berpikir 3 napas. Cepat lepaskan kami. Kalau enggak, aku enggak jamin siapa yang mati. Biarpun nanti aku mati, hari ini aku dan Farhan tetap akan membasmi kalian berdua. Benarkah? Gimana kalau itu nyawa ayahmu? Bawa masuk! Citra, Berhenti, Jalang. Maju selangkah lagi. Kubunuh dia sekarang. Gimana, Farhan, Citra? Menurut kalian siapa yang bakal menang? Lepaskan aku. Kalau enggak, aku habisi si tua bangka itu. Citra, Farhan, kalian gak mau tua bangka ini mati di depan kalian, kan? Sudah kubilang, Jalang. Semua orang yang lawan keluarga Wangsa akan hancur. Citra,
Pendekar Farhan, jangan pedulikan nyawaku ini. Kalian harus basmi penjahat demi dunia persilatan. Bunuh mereka. Ayah! Diam, tua bangka. Farhan, cepat lepaskan mereka. Kenapa? Tadi kamu kesenangan, sekarang malah diam. Kenapa satu kata pun nggak keluar, ha? Citra, apa kamu lupa ajaran ayah tentang kebenaran? Sekarang adalah saat terbaik musnahkan keluarga Wangsa. Demi orang banyak, korbankan ayah seorang itu sepadan. Wah bangka, kamu cerewet sekali. Cakra! Siapa suruh banyak omong? Tutup mulutmu. Ayah! Gimana? Mau selamatkan ayahmu? Mau ayahmu selamat? Gampang. Mohon Farhan berlutut tunggu mati. Aku langsung lepaskan ayahmu. Farhan, jangan. Apa yang kamu mau? Sebut saja. Hutangku masih ada. Farhan, hutang nyawa pada Citra sudah kamu lunasi. Sekarang kamu nggak berutang budi lagi. Paman, Citra cuma punya kamu, ayahnya. Farhan, apa orang-orang yang mati disiksa oleh keluarga Wangsa nggak punya ayah? Keluarga Kurnia di Hiroka, keluarga Jarilo. Lalu lenganmu yang putus. Dan juga semua pendekar yang ada di sini. Memangnya nggak pernah disiksa keluarga Wangsa? Demi aku si tua ini, lepaskan mereka begitu saja. Mati pun, aku nggak tenang. Tua bangka, diam! Ketua Haris, kamu benar-benar berjiwa besar. Sekarang kita berdua sama-sama diikat. Aku nggak bakal bicara sepertimu. Cakra! Karena mereka nggak mau lepaskan kita. Bunuh saja si tua bangka itu. Kita mati sama-sama. Baik. Citra, lihat baik-baik. Gimana ayahmu mati? Jangan gerak! Ayah! Citra! Farhan, aku punya satu sandera lagi. Menurutmu, siapa yang bakal menang? Kak Teddy, kamu sangat pintar. Tahu si cacat ini ilmunya makin hebat. Lalu cari kesempatan. Farhan, sekarang nyawamu, Citra, dan Haris ada di tangan kami semua. Cepat lepaskan aku dan Nona Sinta. Farhan, maafkan aku. Citra, kenapa kamu nekat begini? Ayah, aku susah payah untuk ketemu. Aku... Mungkin ini sudah takdir keluarga. Farhan, jangan pedulikan kami berdua. Serang saja. Basmi para penjahat ini. Pendekar Farhan, awas! Farhan, menyerahlah. Guruku dan Kak Citra gak boleh mati. Saudara Sandi, kerja bagus. Waktu kamu datangi aku nggak salah nilai kamu. Sandi, apa yang kamu lakukan? Aku mau keluarga Sanjaya bangkit. Gak boleh musnah. Sandi, apa kamu tahu perbuatanmu ini bakal bunuh berapa orang gak berdosa? Sandi, Hah? lepaskan Farhan. Gak mungkin. Tuan Teddy, kalau aku bunuh Farhan, apa kamu akan lepas Kak Citra dan guruku? Ucapanku bisa dipegang. Kalau kamu bunuh Farhan, jangankan bangkitkan. Bahkan nanti di Syarilah, keluarga kalian juga bakal dihormati. Baik, aku tenang mendengar itu. Saudara Farhan, maafkan aku. Dulu Kak Citra selamatkan nyawamu. Sekarang ganti nyawamu buat selamatkan Kak Citra. Itu kewajibanmu. Sandi, berhenti. Nggak. Hah? Ilmu silat yang hebat memang pantas jadi nomor 1. Tua bangka, tutup mulutmu. Cari mati. Citra, sebelum ayah mati bisa lihat kamu lagi. Lihat kamu ikut Farhan yang berjiwa besar. Dan ilmu silatnya hebat. Maka ayah mati tanpa penyesalan. Ayah mau apa? Farhan, kutitipkan Citra kepadamu. Aku, Haris, rela mati demi orang banyak. Paman! Ayah! Ayah! Ayah!
Aku gak niat bunuh dia. Dia bunuh diri, Kak. Pergi! Cakra, cepat lari! Hari ini, kalian gak bisa lolos. Jangan, Farhan, beri aku kesempatan. Ampuni aku sekali lagi. Nyawamu milik pahlawan dunia persilatan. Masih ada kalian berdua. Farhan, di dunia persilatan ini, biarpun aku mati, cepat atau lambat akan ada Teddy yang lain. Pasti ada yang gantikan aku. Kamu cuma menang lawan aku. Selama pendekar punya kebenaran di hati, kamu gak bakal menang. Ayo, bunuh aku. Salah, kamu cuma semut. Sudah kubilang, nyawamu bukan milikku. Farhan, jangan bunuh aku. Aku cinta kamu. Ini ulahnya. Dia yang paksa aku. Pendekar Farhan, keluarga Wangsa bakal kami serahkan ke pejabat. Lalu Ketua Haris akan kami makamkan secara terhormat. Ayah, jangan tinggalkan aku. Bawa mereka. Baik. Jalan. Bangun. Bangun. Ikuti aku. Cepat. Cepat. Jangan gerak. Jalan. Titah Kaisar tiba. Farhan berjasa basmi keluarga Wangsa. Sekarang kuberi gelar Gubernur Yuanda dan Laut Timur. Saat ini penjahat Japun menyerang. Kuberi waktu istirahat 7 hari. Setelah 7 hari, pergi ke timur basmi penjahat Japun. Terima kasih, Yang Mulia.